Populisme sebagai sepupu politik identitas. Gerakan populisme itu banyak bersinggungan dengan gerakan politik identitas. Dr. Andreas Uven, Senior Research Fellow di German Institute of Global and Area Studies di Hamburg, secara gamblang menyebut populisme adalah subtipe dari politik identitas. Gerakan populisme ibarat keponakan dari politik identitas. Pada beberapa tahun terakhir, menurut Uven, gelombang populisme menjadi semakin jelas dan menggelora. Perkembangan ini menandakan adanya suatu perubahan besar terkait globalisasi ekonomi, peran partai politik, surutnya pengaruh ideologi klasik, dan maraknya politisasi agama. Populisme lahir kembali di tengah perubahan yang serba cepat. Kebangkitan politik identitas dan populisme global, menurut Andreas Uven, tak menyenangkan bagi banyak orang karena mereka merasa demokrasi sedang terancam. Fenomena lainnya menekankan kemampuan kelompok populis memperluas spektrum politik dengan mengedepankan isu-isu baru dan memolitisasi apa yang disebut mayoritas diam atau silent majority. Kasus populisme yang paling signifikan adalah Donald Trump di Amerika. Di wilayah Eropa, variasi nasional sayap kanan juga menjadi semakin penting dan menonjol. Contohnya adalah pemimpin Jarosław Kaczyński dari Polandia, Andrzej Babis Ceko, Viktor Orban Hungaria, tokoh kontroversial Marine Le Pen dari Prancis, serta Geert Wilders dari Belanda. Untuk melaksanakan gerakan populis ini, mereka perlu partai. Maka lahir partai-partai khusus seperti Alternative für Deutschland di Jerman, Schweizerische Volkspartei di Swiss, Freiheitliche Partei Österreich di Austria, Fidesz di Hongaria, UK Independent Party di Inggris, dan Front National Rassemblement National di Prancis. Sebagian besar para populis Eropa ini berkampanye dengan tema menentang imigran, utamanya kelompok Islam, seraya menuding kelompok elit yang tidak becus, korup, tak sensitif, dan ambiar moralitasnya. Tudingan ini sering dialamatkan ke para birokrat Uni Eropa di Brussel yang dianggap kurang bertanggung jawab. Maka, gerakan populisme ini menjanjikan bertekad mengubah lanskap politik secara fundamental. Kawasan Asia tentu tak bebas dari gerakan populisme. Recep Tayyip Erdogan di Turki, Narendra Modi di India, Prabowo Subianto dari Indonesia, Rodrigo Duterte di Filipina, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Jika Erdogan dan Modi memobilisasi para pengikut mereka, terutama dengan menggunakan isu Islam dan nasionalisme Hindu. Populisme Thaksin, Prabowo, dan Duterte menurut Andreas Uven menjual isu ultranasionalisme, kerakyatan, dan menjanjikan reformasi total. Mereka tak membutuhkan legitimasi serta mandat keagamaan. Namun, populisme itu hanya penuh jargon-jargon dan tak bisa membangun landasan skema teknokratis yang logis dan bernalar dalam implementasinya. Di Pasifik Barat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, partai populis tidak laku. Ora payu. Populisme marak di mana-mana. Banyak variasi pemimpin, gerakan, dan partai politik populis dengan tujuan kebijakan yang berbeda satu sama lain. Secara umum, menurut Andreas Uven, populisme bisa dikatakan sebagai serangkaian strategi politisi yang menjanjikan semuanya lebih banyak dari apa yang dapat mereka realisasikan. Partai populisme meningkatkan popularitas dengan memperlihatkan kedekatan dengan rakyat jelata dan berbicara dengan bahasa mereka. Populisme bisa dipahami sebagai gaya komunikasi tertentu dengan pemilih atau perpanjangan kepemimpinan personalis oleh politisi karismatik. Dalam konteks ini, populisme sering terjebak dalam relasi primordial seperti agama, superioritas ras, kelas sosial, atau sebaliknya isu melawan rasa, agama tertentu, dan kelas sosial tertentu. Dalam sebagian besar definisi, aspek anti-elit atau kritik terhadap kemapanan dimasukkan. Namun, hanya melihat katalog ciri-ciri atau gagasan populisme yang sangat luas tak terlalu membantu dan membuatnya agak kabur. Maka, pendekatan yang akan dipakai adalah yang dinamakan ideational approach atau pendekatan ideasional. Mengacu pada Kasmut pada 2004, populisme didefinisikan sebagai ideologi yang menganggap masyarakat terbagi secara absolut dalam dua kelompok, yakni homogen dan antagonis. Rakyat yang murni melawan elit yang korup dan melawan kehendak umum. Andreas Uven menyebut populisme sebagai imajinasi politik yang bersifat moralistis, yang menempatkan rakyat yang murni secara moral bersatu melawan kelompok minoritas,
khususnya kelompok elit yang dianggap berada di luar komunitas rakyat. Konsep rakyat yang homogen, karena sebetulnya tak ada masyarakat yang benar-benar homogen, selalu berhubungan dengan peminggiran atas pihak lain. Adapun yang disebut pihak lain itu dapat berupa kelompok keagamaan atau etnis, kriminal, migran, pengguna narkoba, homoseksual, dan seterusnya. Para populis biasanya tidak mendefinisikan tujuan mereka dengan jelas, bahkan berbicara tentang penanda kosong. Rakyat digambarkan sebagai pihak yang berbudi luhur, homogen, dan menjadi korban dari kelompok elit yang tak berpihak kepada mereka. Dengan bantuan manipulasi, berita palsu, dan propaganda, rakyat ditipu agar mempercayai bahwa rezim yang berkuasa saat ini tidak legitimate. Populisme selalu anti-elitis. Sang populis mungkin saja berasal dari kelompok elit ini sendiri, tapi bisa mengklaim dekat dengan rakyat. Donald Trump menggambarkan dirinya bagian dari kelompok super elit yang bebas dari politisi Washington yang dikesankan culas. Lawan dari populisme adalah elitisme yang menganggap bahwa kelompok elitlah yang benar dan berbudi luhur. Tapi bagaimana mengaitkan populisme dengan kebangkitan politik identitas? Menurut Fukuyama pada 2017, isu-isu identitas telah mendominasi politik dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terjadi kemudian adalah paradoks. Politisi kanan telah mengadopsi bahasa dan pembingkaian dari kiri. Gagasan bahwa orang kulit putih telah menjadi korban, bahwa situasi dan penderitaan mereka tidak terlihat oleh seluruh masyarakat, karenanya struktur sosial dan struktur politik yang bertanggung jawab atas situasi tersebut, terutama media dan kemapanan politik, perlu dihancurkan. Sebagian orang menganggap pembicaraan tentang identitas dan politik identitas hanyalah taktik pengalihan, karena isu etnis dan agama misalnya sering hanya dipakai untuk menyamarkan isu kepentingan kelas. Identifikasi dengan rakyat melawan musuh-musuh yang tidak dikenal dan sering tidak disebutkan namanya adalah kesempatan yang menguntungkan untuk tidak membahas tentang pelanggaran HAM, korupsi yang sistematis, dan oligarki. Secara keseluruhan, populisme berhubungan dengan polarisasi, dramatisasi, dan moralisasi politik. Populisme selalu merupakan subtipe dari politik identitas. Sebagai ideologi yang tipis, dia bergabung dengan fragmen gagasan dari tradisi-tradisi lama seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Tujuannya membangun kembali masyarakat yang homogen secara budaya serta etnis. Pada waktu yang sama, kelompok elit juga sering melakukannya untuk tujuan yang sama, bukan karena alasan moral, melainkan alasan etnis atau agama. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo mengusung populisme itu. Seperti Trump, meski dia juga berasal dari kelompok oligarki, Prabowo menyatakan dirinya adalah elit yang berbeda. Politik populismenya kental. Namun, dengan luasnya spektrum politik pendukungnya, sebagian dari mereka juga memainkan politik identitas. Begitu halnya Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2016-2017. Ia menjual politik etnis yang tak jelas. Anies menjanjikan membangun tanpa menggusur, naturalisasi sungai, membangkitkan ekonomi rakyat, perumahan rakyat, menjaga nyiur melambai di pantai Jakarta, anti reklamasi, dan banyak janji gombal lainnya. Hasilnya, nol besar. Keterlibatan Prabowo dalam pemerintahan Jokowi tampaknya akan mengubah strategi politik Prabowo di 2024. Pengalaman di pemerintahan memberitahu pada satu hal. Untuk melayani rakyat itu perlu kapasitas fiskal negara yang kuat dan sustainable. Kerja keras itu wajib dan infrastruktur sangat diperlukan untuk menekan biaya logistik dan biaya ekonomi. Investasi pemerintah di sektor infrastruktur itu wajib. Kemampuan fiskal negara juga diperlukan perlindungan sosial masyarakat melalui bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk 100 juta lebih rakyat dan berbagai bansos, beasiswa, kenaikan tunjangan PNS dan guru serta banyak lainnya. Prabowo terpengaruh dengan model developmentalismenya Presiden Jokowi. Janji-janjinya dan narasi kampanyenya akan lebih masuk akal. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Kalau dia bisa maju sebagai Capres 2024, jelas dia akan melanjutkan skema developmentalnya Jokowi. Namun kita tahu, narasi-narasi dari PDIP bisa membebani dia, utamanya dalam pandangan politik kebangsaan yang hitam putih.